Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Satria, NRP 0511194000083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara itu akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kedua, alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang keempat, dinamika dan tantangan ketahanan nasional. Yang kelima, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Selanjutnya, apa sih ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang sebagai kemampuan bangsa dalam mengembangkan nilai-nilai nasionalnya untuk kemakmuran rakyat. Terus, apa itu bela negara? Bela negara itu merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Tiara Febriana, NRP 05111940000217. Saya akan membahas konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara menggunakan konsep Astegatra yang dibagi menjadi 3, ada konsepsi, kondisi, dan strategi. Yang pertama ada konsepsi. Pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala macam bentuk ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astegatra, oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astegatra. Lalu yang kedua ada kondisi. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni Astegatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam artian dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Lalu yang ketiga ada strategi. Jadi dalam pengertian ketiga ini ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astegatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astegatra, artinya kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yaitu aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Yudiawan, NRP 05111900000125. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional. Yang pertama adalah Trigatra, yaitu 3 aspek yang melekat pada suatu negara dan bersifat alami yang dimiliki oleh suatu negara. Yang tadi dari aspek geografis, itu letak yang berdasarkan keadaan dan posisi sesungguhnya di bumi. Letak geografis merupakan suatu karunia bagi suatu negara. Yang kedua adalah kekayaan alam, yaitu segala sumber dan potensi alam yang terdapat pada bumi, laut, dan udara di dalam suatu wilayah negara. Yang ketiga adalah kependudukan, yaitu manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu yang dilakukan di suatu negara. Selanjutnya adalah Pancagatra, yaitu 5 aspek yang secara bentuk dapat dilihat dari sosial negara. Pancagatra ada setelah Trigatra dan negara terbentuk. Pancagatra terdiri dari ideologi, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan ajaran dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan untuk suatu negara. Yang kedua adalah politik, yaitu asas, haluan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Politik berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan untuk menentukan kebijakan untuk tercapainya tujuan nasional. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi berkaitan dengan kondisi atau kemampuan keuangan suatu negara yang dapat diperoleh dengan mengolah aspek kekayaan alam dan kerjasama antar negara. Yang keempat adalah sosial budaya. Interaksi antar keseharian dari masyarakat yang ada di suatu negara
Interaksi yang terus berulang tersebut akan membentuk suatu budaya. Budaya inilah yang menentukan identitas nasional. Yang kelima adalah pertahanan dan keamanan, yang berperan untuk melindungi negara. Aspek ini muncul setelah adanya aspek lain dikarenakan kebutuhan masyarakat akan keamanan. Selanjutnya adalah konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional terdiri atas 5 aspek. Yang pertama adalah ketahanan ideologi, yaitu senjata sebuah negara untuk menyatakan identitas diri dan menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Yang kedua adalah ketahanan politik, yaitu sebuah cara untuk mencapai kebutuhan bersama dan di tengah keberagaman kebutuhan tanpa menimbulkan perpecahan. Yang ketiga adalah ketahanan ekonomi, yaitu unsur ketahanan yang menopang keberlangsungan hidup suatu negara. Yang keempat adalah ketahanan sosial, yaitu jati diri masyarakat yang membangun suatu negara yang tanpanya negara akan kehilangan identitas dirinya. Yang kelima adalah ketahanan budaya, ciri khas dari sosial suatu wilayah tersebut yang membuat negara berbeda dengan negara lain. Yang ketiga adalah aspek ketahanan nasional. Aspek ketahanan nasional terdiri dari asas kesejahteraan kesamaan, yang merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat. Yang kedua adalah asas komprehensif dan integral, yaitu ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam yaitu menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian. Sedangkan mawas keluar memiliki tujuan untuk mengantisipasi menghadapi dampak lingkungan strategis luar negeri. Yang keempat adalah asas kekeluargaan, yaitu sikap-sikap hidup yang dipenuhi keadilan, kebersamaan, kesamaan, kegotong royongan, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang keempat adalah sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional terbagi menjadi 4 unsur, yaitu unsur mandiri, yaitu dalam arti mandiri adalah bertumpu pada kekuatan, kemampuan, ketangguhan, keuletan diri sendiri yang ditopang sikap pantang menyerah. Yang kedua adalah dinamis, yang berarti tidak tetap, atau melainkan dapat naik atau turun berdasarkan situasi dan kondisi suatu wilayah negara. Yang ketiga adalah wibawa. Wibawa tidak terlepas dari daya tangkal suatu bangsa, yang berarti apabila wibawa suatu negara meningkat, maka ketahanan negara juga akan meningkat. Wibawa ini merupakan konsekuensi yang melekat pada ketahanan nasional. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama, yaitu mengutamakan sikap konsultatif, mau bekerja sama, saling menghargai, dan juga mengandalkan kepribadian serta kekuatan moral bangsa. Ketahanan nasional ini tidak bersifat antagonis dan konfrontatif. Ya, nama saya Junhedi Akbar, NRP 051041. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengapa diperlukannya ketahanan nasional. Nah, sumber ketahanan nasional sendiri dan bela negara itu ada 3, yaitu sumber historis, sosiologi, serta politik. Nah, sumber historis. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Pada masa itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, serta Kamboja. Pada tahun 1960, terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Selanjutnya, setelah itu pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tadi dilanjutkan oleh Lemhanas yang dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas pada tahun 1968 ini selanjutnya mendapat kemajuan konseptual berupa
ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional, yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 memunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 /MPR/1978 dan digunakan sampai GBHN 1998. GBHN sudah diganti dengan RPJMN. Dalam RPJMN terdapat istilah ketahanan nasional. Ya, nama saya Muhammad Farah Abinaya, NRP 051173. Sekarang saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan ketahanan nasional. Kehidupan berbangsa mengalami perubahan, perkembangan dinamika untuk menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Berdasarkan kajian dari Lembaga Ketahanan Nasional, pada tahun 2013, Indonesia saat ini memiliki kondisi ketahanan nasional yang rapuh. Hubungan bela negara dan ketahanan nasional. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara dibedakan menjadi dua, yaitu bela negara fisik dan bela negara non-fisik. Pertama, bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. B. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal atau sekolah dan perguruan tinggi dan jalur non-formal atau sosial kemasyarakatan. Oke, halo semua. Nama saya Brandi Manuel dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan memberikan pendapat mengenai apakah Indonesia perlu menjalankan wajib militer sebagai upaya bela negara. Jadi sebelum kita menjawab ke pertanyaan ini, apa itu sih wajib militer? Karena kalau kita nggak mengerti apa itu wajib militer, kita nggak akan tahu tentang permasalahan ini, dan kita harus perlu tahu untuk bisa menjawab dari pertanyaan kita. Jadi, wajib militer itu adalah seringkali disingkat sebagai WAMIL. Itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda, terutama pria, biasanya antara 18-27 tahun, untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri. Nah, kenapa sih kok banyak negara yang melakukan wajib militer? Nah, wajib militer ini adalah sebuah solusi untuk negara-negara yang masih kekurangan tentara atau minat untuk menjadi tentara itu masih minim. Banyak negara yang sudah menetapkan kebijakan wajib militer. Salah satunya itu adalah Korea Selatan, Israel, dan juga Singapura. Korea Utara dan Korea Selatan itu secara teknis masih perang. Jadi mereka itu sedang menghindari senjata. Maka dari situ ya penting dong adanya wajib militer, karena tanpa adanya wajib militer bisa jadi Korea Utara menyerang Korea Selatan dan Korea Selatan nanti nggak akan punya tentara untuk menanggapinya. Sedangkan Singapura dan Israel itu juga ada wajib militer karena penduduknya sedikit, tapi dikelilingi oleh negara-negara berpenduduk banyak. Di Singapura itu mereka sangat sedikit sekali penduduk negaranya, tetapi dikelilingi oleh negara-negara di Asia Tenggara yang notabene banyak sekali warga negaranya, seperti contohnya Indonesia tentu saja. Dan di Israel, dia berada di daerah Timur Tengah yang dikelilingi oleh banyak negara Timur Tengah yang penduduknya itu jauh lebih banyak daripada Israel. Dan juga untuk mengurangi kesediaan bala tentara, maka mereka ini melakukan namanya wajib militer. Dan ini adalah contoh peta yang melakukan wajib militer. Di sini yang warna merah itu yang memperlakukan, dan selain warna merah itu tidak memperlakukan.
Ini contoh negara-negara yang memperlakukan wajib militer. Bisa dilihat di sini ada Singapura dan juga Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Israel. Jadi kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah Indonesia itu perlu dilakukan wajib militer? Dan juga kita akan menjawab apa sih yang membuat Indonesia saat ini supaya kita tuh bisa meningkatkan bela negara. Dan ini adalah pendapat dari Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden kita. Ya, tidak ada urgensinya dan juga pelaksanaannya rumit. Di samping itu, wajib militer dinilai kurang relevan karena perang yang dihadapi saat ini lebih cenderung pada perkembangan teknologi. Kata Bapak Yusuf Kalla setelah mendapatkan pertanyaan dari seorang perwira remaja terkait perlunya wajib militer bagi generasi muda. Nah, di sini tuh kelompok kami itu berpendapat bahwa Indonesia itu tidak perlu melakukan wajib militer. Kenapa sih kok Indonesia itu tidak perlu melakukan wajib militer? Karena di sini itu didasari dari banyaknya jumlah penduduk Indonesia. Indonesia saat ini adalah negara terbanyak keempat yang memiliki penduduk di dunia. Tidak seperti kasusnya Singapura dan Israel yang penduduknya sedikit, sedangkan Indonesia ini banyak sekali jumlah penduduknya. Terus Indonesia ini tuh sedang dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan perang seperti kasus Korea Selatan yang berperang dengan Korea Utara. Jadi Indonesia tidak perlu kekuatan militer untuk saat ini. Dan juga tingkat minat penduduk Indonesia itu untuk mendaftar secara sukarela sebagai contohnya Akmil, Angkatan Militer, Secaba, Sekolah Calon Bantara, Tamtama itu masih sangat tinggi. Sehingga Indonesia itu tidak perlu melakukan wajib militer karena orang-orang itu sudah sukarela untuk bisa bergabung menjadi TNI di Indonesia. Dan juga alasan berikutnya akan diberikan di slide berikutnya. Yang pertama, jika Indonesia itu memperlakukan wajib militer, maka kerugian di bidang ekonomi itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena katakanlah wajib militer itu diberlakukan di Indonesia kepada laki-laki dari usia 18 sampai ke atas selama setahun, dan juga ada 260 juta warga Indonesia. Dan juga menurut data dari website demografis Indonesia, di bawah penduduk di usia 15 sampai 19 itu ada 4,5% dari seluruh populasi, sekitar 12 juta. Jadi diasumsikan angka bagi umur dibagi rata ada sekitar 3 juta penduduk laki-laki Indonesia dengan umur yang pantas bagi wajib militer. Nah, di sini tuh 3 juta orang itu adalah 4 kali lipat dari jumlah personel militer Indonesia saat ini. Dan Indonesia ini tuh perlu melatih 3 juta orang setiap tahunnya. Dan ini tuh butuh anggaran yang sangat besar sekali karena ya kita harus melatih 4 kali lipat jumlah orang lebih banyak pada personal militer Indonesia saat ini. Dan anggaran ini tuh bisa dialokasikan ke sektor yang lebih berguna tentunya, seperti infrastruktur dan juga pendidikan. Yang kedua, wajib militer ini bisa mengubah psikologis bangsa. Bisa kita ketahui dan tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia ini tuh mencintai kekerasan di balik kekeramaannya. Karena dari setiap suku di Indonesia itu pasti adanya tari perang. Dan juga senjata tradisional di Indonesia itu hampir banyak sekali dan juga sangat-sangat berbeda di hampir semua kebudayaan lokal Indonesia. Dan juga kita bisa lihat ya tentu saja masih banyak siswa yang itu senang baku hantam daripada diskusi keilmuan. Lah nanti takutnya dengan dibekali oleh ilmu militer malah nanti bisa jadi digunakan untuk ajang unjuk kekuatan, bukannya malah memperkuat tapi malah memecah bangsa. Yang terakhir ini adalah kekhawatiran akan adanya angkatan kesekian di lain dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, dan juga polisi. Nah ini tuh di sekitar tahun 60-an kita bisa tahu bahwa PKI itu ingin mempersenjatai buruh dan petani. Nah wacana itu tuh ditentang sangat keras oleh pihak militer. Sekarang ini di tahun 2020 banyak sekali organisasi masyarakat, partai, lembaga swadaya masyarakat, dan juga organisasi keagamaan dan juga organisasi lain di Indonesia, sehingga kalau takutnya nanti mereka bisa mempunyai angkatan bersenjata masing-masing. Nah takutnya dari angkatan bersenjata masing-masing ini tuh nanti bisa memecah Indonesia karena tiap-tiap partai ini tuh akan berusaha menggunakan angkatan bersenjatanya untuk meluruskan agenda-agenda mereka. Nah oleh karena itu wajib militer di Indonesia ini menurut kelompok kami tidak diperlukan. Nah terus bagaimana caranya kita meningkatkan bela negara? Katanya bela negara sudah usang. Nah gimana cara kita bisa meningkatkan bela negara kalau nggak ada wajib militer? Nah, pertama-tama kita itu nggak boleh salah. Bela negara itu nggak melulu soal militer aja. Bisa dilihat dari pasal 9 UU nomor 3 tahun 2009. Nah, tentang pertahanan dan negara.
yaitu upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi seorang guru bisa melakukan bela negara dengan bersungguh-sungguh mengajar. Dokter juga bisa melakukan bela negara dengan bersungguh-sungguh merawat warga yang sakit. Nah, dari definisi tadi, kita tuh bisa tahu kalau dengan kita berkuliah dan juga belajar pendidikan kewarganegaraan, kita itu sudah melakukan bela negara. Jadi pendapat bahwa bela negara itu sudah usang, itu tuh menurut kelompok kami itu kurang tepat. Karena ketika kita itu mau bersungguh-sungguh belajar, ataupun nanti ketika kita sudah lulus mau bersungguh-sungguh bekerja, kita tuh sudah melakukan bela negara dengan memajukan Indonesia. Dan juga sukarelawan yang ingin jadi TNI itu sudah sangat banyak sekali di Indonesia, sampai mereka itu belum melakukan seleksi. Ini tuh semakin menambah alasan bahwa Indonesia ini tidak perlu melakukan bela negara. Dan sekian dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota lain dari kelompok 7. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apakah membayar pajak dapat digolongkan sebagai bentuk bela negara non-fisik? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah ya. Dengan membayar pajak menunjukkan bela negara non-fisik, karena hal itu masuk ke dalam cinta tanah air dengan melaksanakan aturan dari pemerintah, yang juga merupakan kewajiban kita sebagai warga sipil, serta turut membantu negara dalam menghasilkan pendapatan negara untuk kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.